Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat berada di dalam ketaatan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa tergantikan. Karena banyak dari saudara-saudara kita ketika Allah tidak memberikan nikmat tersebut, benar-benar tidak memahami, tidak menjalankan syariat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di waktu subuh, dan tadi kita melakukan ibadah dari bangun tidur, kemudian sahur, kemudian di situ ada waktu untuk berdoa, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur memang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berkah di dalam sahur, dan kita memang disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Kata Zaid bin Thabit, dia mengatakan tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala qultu kam bainal adhan was sahur? Qala qadru 50 ayat. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat subuh. Anas bin Malik yang mendengar ucapan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia bertanya, berapa jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahurnya ketika mendekati subuh, 15 menit sebelum azan. Bukan berhenti 10 menit sebelum azan, tapi memang diakhirkan ketika sudah mendekati subuh. Insyaallah dengan kita menjalankan seperti itu, kita ada berkah di dalam sahur, kemudian mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak ada waktu lagi untuk tidur. Di setelah sahur memang sudah dekat subuh, nggak ada waktu tidur. Kemudian kalau tidur setelah sahur otomatis tidak ke masjid sudah, karena memang lelah, capek, malas tidur setelah sahur itu, kemudian malas untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-33, masih tetap di dalam bab sabar. Kita baca dan jelaskan hadis pendek ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang tidak ada di dalam mushaf Al-Qur'an, maka itu adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mali 'abdil mu'min, tidaklah seorang hambaku yang beriman, indi jazaun, memperoleh pahala dari sisiku, mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan yang baik dari sisiku, idza qabattu Safiyah, jika aku mengambil kembali Safiyah. Safiyah ini orang yang dikasihi min ahli dunia ketika hidup di dunia. Ketika para ulama menjelaskan Safiyah, makna Safiyah di sini adalah kekasih yang kita miliki, baik itu dari ayah, ibu, paman kita, istri kita, atau istri-istri kita yang lain,
atau anak-anak kita, ini kekasih-kekasih kita, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma ihtasabahu illal jannah, thumma ihtisabahu, kemudian dia mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, illa al jannah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini pendek dan tetap masih ada hubungan dengan hadis yang di pertemuan yang lalu, yaitu tentang seorang wanita yang menangisi kematian anaknya. Kemudian ketika dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malah tidak terima. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula, sungguhnya sabar itu pada hantaman, pada benturan pertama. Sama dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil kekasihnya, kekasih di dunia, baik itu anak, saudara, paman, ayah, ibu, kalau perempuan ya suaminya misalkan meninggal, maka kalau dia berharap pahala dari kematian orang yang dikasihinya, Safiyah, orang yang dicintainya, kekasihnya, maka tidak ada balasan selain surga. Ini bentuk besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bersabar ketika kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan lagi yang lebih tinggi selain surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Ketika Allah mengambil seseorang yang kita kasih, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham, harus tahu bahwa perbuatan Allah itu seluruhnya lebih baik dan tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah selamanya. Allah mengambil kekasih kita, kalau kita rasakan kan seakan-akan itu buruk, padahal tidak ada keburukan sama sekali dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesalahan sama sekali dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti ada hikmah yang besar di balik apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita anggap buruk, itu pasti ada hikmah yang besar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus beriman benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting sekali kalau kita mengimani takdir ini, memang sangat penting. Kalau kita belajar tauhid, hal ini sangat penting dan sangat wajib diterapkan dalam kehidupan kita. Apapun itu, misalkan kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kehilangan barang yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah, kalau kita langsung di otak kita yang ada langsung marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini enggak benar. Pertama ya harus sabar, kemudian kita harus paham bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah ditetapkan sejak kita belum lahir, ini sudah ada ketetapan ini. Maka sabar, dan pasti lebih baik daripada pikiran kita yang ilmu kita terbatas. Kalau menurut kita misalkan motor kita hilang, begini pikiran kita, susah payah mengumpulkan uang, kemudian beli motor dan seterusnya, tapi di balik itu pasti ada hikmah yang sangat besar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sabar ketika mendapatkan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, alhamdulillah ada kabar baik juga tadi dari Bapak Mustaqim, bahwa ada wakaf baru yang di timurnya, wakaf dari Pak Kudai yang lama, di selatannya Pak Sis yang sudah kita tanami kimeng. Di timurnya punya Mbak Sulis diwakafkan juga untuk Masjid Darussalam. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah dan kebaikan. Mungkin kalau ada yang mau wakaf-wakaf yang lain silahkan kasih, setengah-setengah hektar gak apa-apa ya, untuk masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.